Ingat baik. Iya, itu temannya kan nanti padahal lu ada terus nanti. Mari. Teman-teman. Ayo. Teman-teman. Mari. Mana? Kepala ini mana satu lagi? Ini baru 3 bulan ini di sini. Baru ke Sangit. Sis marah parah, nggak bisa bawa foto kalau lagi begitu. Sebentar turun baru mainkan. Foto-foto. Pengurus wilayah kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara Provinsi Maluku Utara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin rahmat dan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah malam hari ini kita warga kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara di Maluku Utara kedatangan tamu yang sangat mulia bagi kita semua, yakni Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara bisa hadir di tengah-tengah kita untuk nantinya memberikan wejangan atau memberikan pesan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam patut kita aturkan kepada junjungan kita kehariban Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dengan Al-Qur'an dan mengawali pertemuan ini. Pertama kita ikuti penjelasan atau laporan sambutan dari Ketua KKST Provinsi Maluku Utara periode 2021-2026 Bapak Haji Muhaimin Syarif. Kepada Bapak disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bijahidul fil ijtihad. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa bisahri sadri wa yassirli amri wa la uhdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara pribadi Bapak Haji Ali Masih yang sangat kami banggakan, kami muliakan dan kami hormati di malam hari ini. Bapak silaturahmi dengan kita, tentu ini merupakan kehormatan dan akan menjadi kilas sejarah kami yang baru saja melaksanakan musyawarah baru beberapa waktu sudah dikunjungi oleh Bapak Gubernur yang sangat kami rindukan selama ini. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur atas luangan waktu dan kesempatan. Jadi kurang lebih 2 periode itu KKST di sini vakum, Pak. Tidak ada kegiatan sama sekali, sehingga akhirnya ada di beberapa kabupaten menerjemahkan kelompok-kelompok buton dengan namanya sesuai keinginan. Akhirnya semacam ada di Morotai dengan nama yang lain, di Sofifi bahkan yang sedekat ini dengan nama yang lain.
Namun setelah musyawarah 15 Agustus kemarin dengan luar biasa demokratis yang dihadiri oleh Ibu Mokodompit sebagai itu, akhirnya ada semacam semangat baru di keluarga besar KKST di Maluku Utara, dan itu terbukti dalam kunjungan kami di 7 kabupaten kota. Jadi memang salah satu komitmen kami selain sekretariat harus ada, salah satunya adalah roadshow di kabupaten kota untuk mengatakan ke mereka bahwa kami sudah ada, kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah di 7 kabupaten kota luar biasa sambutan mereka. Dan satu hal yang sangat menggembirakan Pak Gubernur, setelah kami berkunjung dan bersilaturahmi, seluruh nama-nama yang tadi berbeda-beda semuanya bersedia untuk berjejar menjadi KKST. Itu di 7 kabupaten kota, alhamdulillah akhirnya kita sudah semuanya menjadi cantolan KKST dengan tidak merubah ataupun mengurangi berbagai macam paguyuban yang telah mereka bentuk. Kalau dihitung-hitung kami di sini paguyubannya ada 17 Pak Gubernur di Maluku Utara, luar biasa. Dari Wakatobi itu Binongkonya sendiri, Tomianya sendiri, Wancinya sendiri, ada Cia-Cia sendiri, Lapandewa sendiri, yaitu Taliabo dan Sula. Dan kami sengaja memilih Taliabo sebagai kabupaten terakhir karena di sana mayoritas 89% kita KKST di sana. Jadi kami pun dalam program yang alhamdulillah sangat direspon oleh keluarga besar di sini Pak Gung, dan ini mohon dukungannya dan izinnya, kami telah memprakarsai pembentukan Universitas Sultan Murhum Pak Gung di Maluku Utara. Tanahnya telah kami bebaskan 5 hektar dan aktanya alhamdulillah sudah ada, tinggal Pak Gubernur responnya luar biasa. Nanti dalam waktu dekat ini pastinya kami akan menyampaikan ke Pak Gubernur kapan kita mulai start apanya, dan tentu kami akan meminta bantuan Pak Gubernur untuk mempercepat tentunya dalam rangka operasional dan sebagainya. Itu mungkin Pak Gubernur salah satu yang ingin kami sampaikan. Dan juga Pak Gubernur mohon izin dalam waktu dekat ini juga kami sudah didesak oleh teman-teman di kabupaten kota agar segera kita lakukan pelantikan, karena terus terang kami belum bisa melakukan musyawarah di daerah-daerah sebelum kami sebagai pengurus wilayah itu dilantik. Dan alhamdulillah dalam rancangan pelantikan kami di-support penuh oleh Pak Gubernur Maluku Utara. Beliau bahkan menginginkan Masjid Raya yang saat ini menjadi ikon Maluku Utara itu, disitulah beliau akan memfasilitasi kami melaksanakan pelantikan pengurus KKST. Olehnya itu kami sudah mencoba Pak Gubernur berkomunikasi dengan beberapa bupati, dan tadi alhamdulillah Pak Gubernur juga insya Allah bersedia hadir bersama kita di sini seluruh keluarga besar. Kita doakan Pak Gubernur mudah-mudahan sehat terus. Insya Allah beliau dalam keadaan kuat agar nantinya pada acara itu beliau bisa hadir bersama-sama kita. Dan memang Pak Gub di sini ada semacam sebuah tantangan tersendiri Pak Gub di daerah ini. Kalau kita tidak mendahului, nanti kita didahului. Jadi suka tidak suka sebagai warga rantau Pak, pusat untuk mendata dari usia 0 populasi penduduk Sulawesi Tenggara di sini. Ini kami di kabupaten kota telah melakukan langkah-langkah itu dengan mempresentasikan cara untuk menggunakan handphone Android dalam rangka pendataan secara nasional itu, dan sudah tersosialisasi. Dalam waktu dekat tentu kita akan melihat progresnya Pak Gubernur. Kami belum bisa terlalu banyak yang strategis di sini, tapi lagi-lagi itu bahwa karena memang kita belum terlalu menunjukkan diri. Tadi pesan Pak Gubernur tadi, kita kadang merasa minder kalau berada di rantau. Nah ini Pak Gubernur, dengan adanya saya alhamdulillah di Ketua Gerindra Provinsi, jadi teman-teman yang memiliki talenta politik saya bilang silakan. Di Nasdem juga kita ada petinggi di sini yang juga orang Buton, jadi saya bilang silakan pilih sudah. Mau di mana, yang terpenting saat ini adalah kita muncul di permukaan Pak. Sudah tidak ada waktu lagi untuk kita harus menjadi bagian yang di belakang. Nah, dan saya mungkin di tempat ini tidak berlebihan Pak Gub, sudah ada 4 kandidat calon gubernur yang mendatangi saya Pak, calon gubernur, untuk menawarkan posisi 02 di Maluku Utara. Saya yakin itu bukan karena hanya Gerindranya Pak Gubernur,
tapi karena posisi komunitas dan populasi masyarakat KKST ini. Karena itu datang di saat selesainya musyawarah wilayah. Nah, disitulah saya baca, oh ternyata kita punya KW di sini. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan melaksanakan musyawarah-musyawarah di daerah. Pasca kami dilantik, tentu itu akan menambah nilai bergening tersendiri di Maluku Utara. Mungkin itu saja Pak Gubernur yang ingin kami laporkan. Kalaupun ada benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun ada salahnya tentu saya sebagai hamba yang hilaf, yang tentu salah. Sekali lagi Pak Gubernur, terima kasih banyak, dan saya mohon maaf atas nama tuan rumah ini Pak Gub. Kalau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di malam hari ini, suguhan apa adanya. Namun bangga kita Pak Gubernur bisa makan parende di malam hari ini bersama kita. Itu tadi yang saya wanti-wanti, jangan sampai tidak ada parende. Tapi tadi saya, alhamdulillah setelah ada, saya berarti Pak Gubernur sudah bisa makan bersama kita di malam ini. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini akan terus terjalin. Dan sekali lagi saya mohon doa untuk semua keluarga, agar dalam setiap sujud kita doakan Pak Gubernur untuk selalu kuat dan sehat, dan bisa nantinya menghadiri acara kita yang sudah menjadi isu yang besar, tinggal waktunya saja. Itu saja Pak Gubernur, sekali lagi terima kasih banyak. Inilah model kita, inilah warna kita di sini, tapi dengan segala kekurangan. Demikian kita sudah dengarkan bersama sambutan, laporan sekaligus harapan ya yang disampaikan oleh Ketua Umum KKST Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya perlu kami sampaikan ke Pak Gubernur bahwa KKST Provinsi Maluku Utara dengan moto KKST Bersatu untuk Maju. Ya. Oleh karena itu kita sudah tidak sabar, mari kita ikuti sambutan, pesan, kemudian nasihat dari Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Masih kepada kita semua. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala PD yang menyertai saya, Pak Basira. Ini sebetulnya jabatannya bagian keuangan, tapi karena asisten satu sudah sibuk, saya minta Pak Basira untuk mendampingi saya. Dan hari ini juga ternyata Basira banyak keluarganya di Maluku Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi ketua, jadi pelantikan dikukuhkan di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara pada saat itu. Ketika saya dilantik sebagai gubernur masa bakti 2018-23, saya juga berkunjung bersilaturahmi, banyak berbincang-bincang dengan beliau. Nah, hari ini ternyata Ketua Gerindra di Sulawesi Tenggara adalah Maluku Utara adalah putra dari Sulawesi Tenggara. Ibu-ibu Majelis Ta'lim atau keluarga besar dari masyarakat Sulawesi Tenggara yang saya cintai muliakan.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya. Karena sudah 3 kali saya berkunjung di sini. Pertama saya berkunjung pada waktu itu ada kegiatan para gubernur kalau tidak salah waktu itu. Ketika saya menjabat gubernur pertama 2003-2008 masih Pak Tayyip sebagai gubernur. Pada saat itu saya juga cuman silaturahmi di satu tempat, lupa tempatnya. STM. Oh iya, di berapa tahun lalu ya kan. Kemudian datang juga saya bersama Nasdem dalam rangka sosialisasi di salah satu hotel, tapi juga ya cuma sebentar. Dulu namanya Badan Kotak Masyarakat Sulawesi Tenggara. Di Badan Kotak ini kotak terus tapi tidak pernah ada kegiatan. Ketika Pak Khairuddin dilantik kembali pada waktu itu, kita sebagai generasi muda di Jakarta dan saya sebagai ketua panitia melihat ini situasi dan suasana kita tidak memungkinkan di DKI karena kita juga masih sangat kurang sekali. Saya sebagai sponsor, saya selalu berpikir ini nama ini harus dirubah. Tapi kembali lagi karena banyak orang-orang kita di perantauan, biasanya di setiap kali ada event apa saja pertemuan kita tidak pernah menampakkan diri kita sebagai orang yang besar. Kita cuma membentuk semua kerukunan, ada kerukunan Kendari, Buton, Muna, Paledupa, Tomiya, itu di mana-mana. Sampai di Ambon juga seperti itu. Bahkan di Irian dan di Sumatera sama, sehingga kita banyak tapi tidak terlihat karena kita terpecah-pecah. Kita sudah membentuk KKST. Ini adalah wadah yang perlu kita tumbuh kembang dan kita ekspos di masyarakat bahwa kita ada dan satu. Yang paling tepat adalah yang pertama kita bangga kalau kita sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara. Yang kedua, kita harus membangun kesadaran yang besar. Kalau kita tidak pernah nyatu, tidak mungkin bisa besar. Dan hampir di seluruh Indonesia, kita warga masyarakat Sulawesi Tenggara ada. Mudah-mudahan dengan wadah hari ini terbentuk KKST, kita bisa membentuk kebesaran kita, dan di setiap daerah kita bisa diperhitungkan. Banyak masyarakat kita dari Ambon. Kalau di Jakarta ditanya dari mana, bilang dari Ambon. Padahal orang Buton. Jadi ini yang ada di Jakarta itu banyak yang kerja tukang-tukang parkir. Saya tahu logatnya ini orang Buton ini. Setelah saya dekati baru ngaku dia orang Buton. Kan berbeda logatnya dengan. Nah, sebetulnya cara ini kita harus berani memunculkan diri kita dimanapun kita berada. Apakah kita di Jakarta, di Sumatera, di Maluku Utara dan Irian, kita harus berani menyebut diri kita orang dari Sultra. Nah, kalau kebanggaan ini kita bawa, setiap event dan setiap kegiatan, apakah itu kegiatan pemerintah, swasta, pasti kita akan diperhitungkan dan kita selalu akan dipakai untuk kegiatan itu. Tapi kalau kita dianggap kecil,
kita semakin hari semakin terbonsai terus. Kita tidak akan bisa besar karena kita setiap malu, takut. Nah seperti saya pada waktu itu kalau sekolah di Jogja sana, saya pikir tidak ada yang tahu saya, bodoh amat. Ya orang mau pikir anak jenderal kenapa, saya juga tidak peduli. Saya harus membesarkan diri saya. Ya alhamdulillah dengan cara itu saya bisa dikenal, termasuk kemudian masuk di Jakarta, banyak bergaul dan banyak teman-teman. Karena saya selalu percaya diri kita makhluk ciptaan Allah itu di mata Allah semua sama. Soal sukses atau tidak itu tergantung diri kita. Kalau kita mau kerja pasti sukses. Tapi kalau kita mau tidur, nah ini yang bahaya. Jadi sebetulnya intinya di mana saja kita berada, kalau kita bisa memanage diri kita, inilah yang terpenting. Dan tidak ada seorang pemimpin, pejabat atau pengusaha, biar adik saya, keponakan dan lain sebagainya, kalau tidak pernah muncul di rumah jabatan, mana tahu kita dipegang. Apalagi saya sejak muda sudah di Jawa. Keponakan tidak ada yang saya tahu, kan mereka belum lahir. Ternyata sudah ada pegawai, udah kepala bidang apa segala macam. Nah ini kalau mereka tidak datang mendekatkan diri, mana bisa kita kenal mereka. Jadi pendekatan silaturahmi itu adalah hal yang terpenting. Nah inilah tujuan kita mendirikan KKST, bukan badan kontak lain. Kalau cuma kita kontak-kontak terus, dari sini kontak di Jawa, ya cuma kontak. Tapi kita harus membuat kerukunan dan yang besar. Seperti Sulawesi Selatan, hari ini mereka sudah kuat sekali. Untuk di Indonesia mereka sudah diperhitungkan. Padahal kita sama-sama satu pulau Sulawesi. Tapi karena mereka membesarkan dirinya, setiap event mereka maju dan tampil ya. Hari ini saya dengan Basiran, kita berjuang dengan adanya Putaiko ini, kita akan adakan namanya Napatilas Putaiko, dan ini harusnya satu kebanggaan. Sulawesi Tenggara itu memiliki dua pahlawan nasional. Satu M. Yasin, pendiri Brimob di Torang-Buton, tapi berjuangnya di Surabaya, bukan berjuang di Buton. Kemudian Opu Taiko, salah satu pahlawan nasional. Ketika kita berjuang 23 tahun sampai hari ini sudah dikukuhkan oleh Presiden, hampir saja gagal tahun kemarin. Karena di setiap provinsi itu harus satu, tidak boleh dua. Nah kita sudah dua. Tetapi karena saya sampaikan Pak Jimio, Pak Prof ini M. Yasin itu memang betul kelahiran dari Buton dan orang Buton. Berjuangnya di Jawa Timur dan selaku pendiri Brimob. Baik pendiri Brimob itu orang Buton. Jadi itu harus ada kebanggaan. Nah hari ini kita juga sudah diberikan penghargaan yang begitu besar oleh Presiden Jokowi, memberikan kita pahlawan nasional, seorang Sultan Buton yang berani melawan, yang berani berbeda pada waktu itu, berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain. Jangan lihat orang kaya kemudian kita ini. Kalau dia kaya kita pelajari, kenapa dia bisa kaya? Masa saya tidak bisa? Nah saya dulu ketika zaman Orde Baru banyak membantu calon-calon gubernur minta rekomendasi untuk lulus butuh di Departemen Dalam Negeri. Pada waktu itu saya lihat kok sebetulnya mudah jadi gubernur ini kan. Nah ketika masa jabatan Pak Hairudin selesai, saya pikir
Saya ngurus orang bisa, masa ngurus sendiri tidak bisa. Tidak ada yang kenal saya. Siapa di masjid, orang dari mana, ini orang datang kok menjadi gubernur. Mereka nggak penting saya, karena saya memang tidak pernah pulang di Buton maupun di Kendari. Saya di Jogja, tamat dan bekerja di Jogja, menjadi seorang lawyer. Tetapi saya berpikiran kalau pulang, kalau tidak jadi gubernur ngapain pulang, ya kan? Mendingan kita dirantau saja. Alhamdulillah begitu saya coba masuk, saya kok enteng, saya bisa jadi gubernur. Udah saya sampaikan semua teman-teman, udah kalian siap-siap di Jakarta, jaga kantor saya jadi gubernur. Ya alhamdulillah saya jadi betul. Dan itu tidak pernah diperhitungkan, karena ada yang diperhitungkan yang sudah Pak ODJ ini kan, mereka tiap hari pulang pergi. Selaku anggota DPR RI pada waktu itu Pak Masiu, Pak Palodeda dia sebagai LSM, Habib. Nah saya kan tidak pernah muncul, tapi kita 5 ini satu di Jakarta. Kita cuma 5 orang di Jakarta yang selalu bertemu dan berkumpul. Begitu banyaknya masyarakat Sulawesi Tenggara di Jakarta, cuma 5 yang selalu muncul di setiap kegiatan. Nah, pada waktu itu juga kita sampaikan Pak Masih sebagai senior bercalon. Mungkin dia sudah 2 kali kan, kalah terus. Anda saya kalian aja. Ya sudah, kalau enggak ya kita aja yang maju. Saya tanya semua yang senior, Pak Odedaya, saya tanya, Om, mau maju nggak? Sebab kalau maju harus serius, kalau enggak bahaya. Kalau saya ini mau maju, dan saya harus jadi. Saya ketemu Pak Adik, sudah nak, enggak usah, ngeri lawanmu. Ya karena waktu itu Pak Anwar Adnan kan sebagai pengusaha besar, dikenal orang kaya. Dan saya bilang, ya saya pakai simbol nanas saja saya, simbol kesultanan ya kan. Ya saya orang pendek, orang rendah, tapi saya kira jangan juga kosakiti, saya ini melawan. Setelah saya coba uji, saya adakan kegiatan di Urmalu, satu tidur. Sementara calon-calon yang lain sudah tim yang bekerja kan, kasih uang, tim, laporannya udah seolah-olah 45 jadi 200 anggota DPR ya. Masing-masing dijanjikan 32 orang ya kan. Saya pikir wah ini Golkar 25, saya harus pegang di Golkar. Mereka punya strategi mau pegang semua anggota DPR, saya tidak mau. Ternyata mudah sekali, 1 kali putar saya goyang sudah jadi gubernur. Ini juga saya nggak ngerti, ini juga sejarah. Program saja itu SMS 2020, sementara saya gubernur 2003-2008. Ketika saya luncurkan program SMS 2020, semua orang Kendari protes, orang Sultan. Mana ada gubernur sekian tahun? Gubernur cuma 5 tahun, mau sampai 2020, 2003, 2008. Ya saya sampaikan ini adalah program. Sampai akhirnya kita kaji di Universitas Alumni. Kita kaji tentang program saya, masalah ekonomi kerakyatan. Tapi masyarakat, bandara saya sudah awal kerjakan, monumen, Tugu Persatuan. Nah makanya logo KKST itu Tugu. Tugu Persatuan itu saya gambar dan saya rencanakan. Tugu Persatuan itu ada 4 pilar. Karena dulu kita 4 kabupaten. Jadi saya
kembali cerita tentang KKST itu setelah jadi gubernur. Saya berpikir kalau ini badan kotak ini kita teruskan tidak akan maju. Ya saya bentuklah, mendirikan saya, Ali Abdullah sama Laudijin, kalau tidak salah waktu itu. Ya dirikan aja KKST, nanti saya bikin. Kebetulan kita gubernur, jadi saya biayai semua. Tapi di masa kepemimpinan Pak Jenny sebagai sahabat saya almarhum juga, kerjanya cuma silaturahmi itu setiap tahun. Tidak ada program untuk membesarkan. Nah setelah kemarin saya terpilih lagi, saya kumpulkan lagi dan coba dihidupkan kembali KKST. Karena tanpa kita hidupkan ini wadah untuk melakukan silaturahmi, kita kembali lagi kayak zaman dulu ya kan? Sama dengan cerita Kerajaan Buton. Kerajaan Buton itu sebelum datang Wakaka itu sudah ada kecil-kecil. Datang Wakaka itu dijadikan satu menjadi Raja Buton. Nah sama dengan KKST ini. Dulu kerukunan kecil-kecil kita jadikan satu, nah mudah-mudahan menjadi wadah yang sangat luar biasa. Seperti KKSS, sekarang ada saudagar ya, saudagar Sulawesi, kemudian di Padang itu ada arisan kita ini kita bentuk untuk membantu bagi keluarga kita yang tidak mampu. Apakah di dalam keadaan sakit atau berusaha. Tapi yang namanya berusaha, usaha betul. Jangan udah diberikan modal untuk usaha, bukan untuk modal malah ke karaoke, ini yang bahaya. Sebetulnya kalau kita di sini kan kaya juga. Di kawasan timur Indonesia ini sangat kaya. Mulai dari Sulawesi, dokter, nah ini kita gunakan. Potensi besar ini kita harus mendorong untuk menjadi kekuatan di semua daerah. Ini kita belum bicara di Kalimantan, di Irian sana juga besar. Kita Irian, Kalimantan, termasuk Maluku Utara ini salah satu kekuatan untuk Sulawesi Tenggara. Memang Sulawesi Tenggara ini yang menonjol kita orang Buton dan orang Muna ya, yang selalu berantem. Keluarga kita yang dari itu lagi masih kurang menyebar. Karena memang di Kendari aja udah cukup, tidur aja kita masih hidup di sana. Kita terlalu dimanja dengan kekayaan alam. Istri saya almarhumah itu kan banyak temannya artis. Yang namanya juga orang Manado Gorontalo ya, jadi senang bertemu dengan artis-artis, selalu diajak ke rumah. Kalau saya makan kasuan pepe, selalu saya pesan dari Wanci, taruh di kulkas ya. Ditanya, apa itu bang? Ini makanan khas saya, makanan dari Buton. Ya sudah, nggak usah tanya, dimakan aja. Dicoba kok enak, ya udah kalau enak tambah aja. Dan saya setiap kali ada tamu-tamu yang datang, saya suguhkan kasuan apa, mereka senang. Jadi jangan malu bahwa makanan kita, justru makanan kita ini bagaimana kita modifikasi menjadi makanan yang betul-betul orang suka. Kasuan pepe itu kalau kita bikin kayak McDonald juga bisa. Ya, kenapa tidak bisa ya kan? Tinggal kita belum buat kemasannya, siratnya. Dan kita membuat kasuan ini selalu asal membuat, tidak mencari ubi yang punya kualitas. Kalau di luar negeri mereka makan ubi gandum yang punya kualitas. Kita enggak, parut itu singkong, biar parutnya yang kasar-kasar gitu. Jadi dengan akar-akarnya kita makan. Coba kita parut,
kita temu baru kita kukus, itu hasilnya menjadi luar biasa. Saya berapa hari ini, hampir 1 minggu seminggu di Pasar Raja ya? Seminggu saya Pasar Raja bawa makan tuli-tuli tiap hari, saya belum bisa tunggu. Ya, karena kan ibu saya meninggal, jadi saya lihat ini kenapa tiap hari ada potong sapi, kambing, ayam, udah KKSD ya kan. Jadi kalau ini menonjol dan buat cirinya itu rasanya satu kayak McDonald. Kan McDonald itu dari zaman dulu sampai sekarang nggak bisa. Ya kan, Kentucky juga. Kentucky itu di Jogja itu dari tahun 70-an. Saya masuk di Jogja tahun 79. Itu sudah berdiri dan rasanya sampai hari ini di tempat itu dan masih itu rasanya. Kenapa kita tidak pernah? Karena kita tidak fokus. Kita bangun hari ini rasanya lain Pak Rende, besok lain lagi, tangannya lain lagi. Jadi itu dulu dengan cara sosialisasi seperti itu. Enggak usah banyak, satu aja dulu rumah makan. Yang kedua, rumah makan itu kebersihannya. Kebersihan di toilet itu penting. Tidak boleh ada kecoak, itu bahaya. Jadi kalau mau bangun rumah makan, yang diperhatikan 2, WC dan dapur. Harus bersih, dibikin transparan. Di situ tadi ada jual, nggak sebanyak, ya tuli-tuli itu penting. Kalau yang lain kan sudah banyak, nggak ada. Kemudian kasual PP. Kalau taripa itu banyak yang orang wajib, taripa, cucur itu sudah menasional. Kita nggak tahu dari mana asalnya. Iya kan? Nah, kemudian pisang goreng. Kalau pisang goreng dari kita kan tidak pakai campuran-campuran, nggak ada. Kalau karasi itu udah, ya atau karasi belum juga terkenal. Jadi buat sesuatu itu yang belum ramai, belum populer. Jadi setiap kali orang datang, oh kita ke warung KKST, itu makanannya enak. Kalau makan sinogi ada di situ. Ya sinogi diisukan ini untuk kesehatan, untuk obat gula dan mau langsing makan sinogi dan tusuk. Tapi kualitasnya ya harus. Jadi harus dimulai, harus ada satu daerah yang memulai. Saya di Jakarta, saya selalu menunggu 10 tahun saya tidak jadi gubernur. Nggak ada yang datang, teman-teman. Nggak punya kesadaran. Mungkin dikira kita jadi gubernur itu gampang. Nggak gampang jadi gubernur itu. Saya punya rumah, istri saya kenapa tidak ada yang datang? Karena mungkin baru di sini sekarang ini saya berbicara tentang KKST. Saya selaku pendiri ini kalau bisa kita tumbuh dan berkembang ini sangat luar biasa. Karena kita ternyata sudah cukup banyak. Ini kan tidak gampang. Ini sekian orang malam ini kita berkumpul. Kalau ini dikumpul semua, kita bisa bargaining dengan pemerintah. Karena pemerintah hari ini takut dengan masyarakat. Takut. Di mana saja di seluruh Indonesia. Jadi hari ini kesempatan masyarakat untuk berbuat. Tetapi berbuat yang mendukung pemerintah dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan kita karena ditakuti, kita membuat yang macam-macam, itu tidak boleh. Itulah selalu saya sampaikan di Sulawesi Tenggara juga, di Kendari. Banyak. Beda dengan dulu. Kita mau cari durian musaki, susah. Hari ini tinggal minta pemerintah, aku mau tanam ini, minta bibit ini, dikasih. Minta apa aja pemerintah udah sediakan. Nah tinggal kita mau kan.
Kalau kita punya lahan misalnya 1000 meter, apalagi 1 hektar tanamnya aja, yang kira-kira per 3 bulan bisa jadi menghasilkan. Cari tanaman apa yang 3 bulan. Daripada kita punya 10 hektar, cuman pengakuan kita punya tapi nggak digarap, percuma. Sekarang banyak teknologi untuk membantu kehidupan, untuk membesarkan organisasi. Tetapi saya yakin kalau KKST di Maluku Utara ini bisa diternate, ini bisa dikembangkan, saya kira luar biasa. Karena mungkin masyarakat Sulawesi Tenggara di sini mungkin yang padat ya, sama Ambon, 2 provinsi ini padat. Yang ketiga mungkin Papua Barat ya, kemudian di Kalimantan sama. Tapi di tempat-tempat lain juga banyak, di NTT juga banyak. Ini kita satu keberuntungan karena masyarakat kita ada di mana-mana. NTT mereka tidak ada di mana-mana, ada tapi datang karena bertugas. Maluku ini, Maluku Utara, orang partai, jadi pasti semangatnya untuk membesarkan pasti bisa, dan saya yakin. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa hari ini kita harus membangun kesadaran. Tidak ada suatu organisasi, suatu usaha kalau dibangun tanpa sadar. Jadi kita sadar untuk membesarkan ini, satu kita bersatu. Silaturahmi itu penting. Itulah kenapa kita selalu kumpul tiap Sabtu Minggu. Arisan-arisan itu sebetulnya cuma itu. Ya kalau dipikir arisan, mana mungkin bisa kayak orang arisan ya kan? Tapi kita juga perlu mengumpulkan bantuan-bantuan dana tadi. Berapa saja, perlu saja. Libatkan ibu-ibu untuk bekerja, generasi muda untuk kita latih bekerja. Kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan walaupun sifatnya kecil. Saya juga kadang-kadang pusing kalau pulang di kampung itu di Buton. Kemarin saya sudah mutar ya, siapa yang kita suruh ini? Gak ada orang. Tapi giliran mau makan penuh ya kan. Maksud saya cuma kau ambil sapu dulu, kau sapu dulu. Nggak ada. Ada 100 orang, 25 orang kerja, yang 75 jadi mandor. Ini jadi masalah baru. Udah gitu giliran makan yang 75 dulu. Yang 25 ini menjadi makan sisa ya. Nah ini tradisi, ini kita harus hilangkan. Kalau ada 100, ya kerja 80 lah, 20 jadi mandor. Jangan 80 jadi mandor, 20 yang kerja. Ini coba kita budaya kerja, kita bangun, dan sesama kita jangan ada saling iri, saling dengki, saling membicarakan di luar. Kalau ada masalah cepat selesaikan. Jangan berlarut nanti ini bicara itu. Manfaat untuk kita, dan kita mohon doa Allah selalu untuk menjaga kita. Kemudian bila ada pelantikan nanti KKST nanti hubungi Pak Basiran saja untuk menyesuaikan waktu saya, karena takut kalau cuma acara kegiatan di Sulawesi Tenggara saya kira tidak ada masalah. Yang jadi masalah kegiatan di pusat. Kalau presiden yang undang, wah ini bahaya. Kalau menteri tidak apa-apa, kita izin tidak apa-apa, asal bukan presiden. Saya akan datang gitu. Saya akan datang karena cuma dengan cara itu kita memberikan support dan spirit untuk kita semua. Kebetulan gubernurnya juga sahabat dan sama-sama kita daerah kepulauan ya kan. Mungkin besok ketemu juga membahas masalah RUU daerah kepulauan ini.
Dan kalau ini RUU daerah kepulauan disahkan, berarti kita sama dengan profesi-profesi daratan tentang pembagian kue. Ini pembagian kue yang belum rata. Ya mudah-mudahan DPR kita ini kadang-kadang kalau sudah jadi DPR, sudah anak-anak di pusat dia lupa daerahnya kan. Kemarin saya sampaikan semua para gubernur harus memerintahkan DPR-nya untuk berjuang bersama-sama. Kalau nggak usah dikasih suara lagi. Yang kasih suara kan kita minta kepada rakyat kita untuk pilih mereka ya kan. Tapi mudah-mudahan di Maluku Utara ini kita jadikan pilot project bagaimana KKST kita besarkan di sini. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan silaturahmi ini ada manfaat dan selalu kita mohon perlindungan ridho Allah dalam menjalankan usaha kita demi kebaikan bangsa dan negara. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan, pesan dan nasihat sekaligus petunjuk ya yang diberikan kepada kita tentang bagaimana membesarkan kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara, mulai dari silaturahmi sampai membangun kesadaran bersama. Setelah itu kita harus bekerja keras. Mungkin kami tidak buka tanya jawab ya, tahu? Oh, boleh ya. Kali kita buka tanya jawab, ada satu hal yang ingin kami sampaikan yang mungkin tadi belum disampaikan berkaitan dengan seni dan budaya Sulawesi Tenggara. Dalam benak kami di pengurus wilayah KKST Provinsi Maluku Utara, insya Allah kalau dikehendaki kita mau mencoba menciptakan suatu rekor muri tentang budaya Lulo. Jadi tentang budaya Lulo. Tadi juga sudah disampaikan oleh wakil Sekjen KKST di pusat. Kalau ketemu Pak Gubernur, sampaikan seperti apa rekor muri yang sudah dicapai oleh Sulawesi Tenggara kaitan dengan tarian Lulo. Ya, kemudian bagaimana strateginya sehingga kita bisa mendapatkan rekor muri itu dan bisa terpecahkan di Provinsi Maluku Utara. Sekaligus sebagai pilot project ya untuk Sulawesi Tenggara di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami persilakan kepada Bapak Ibu mau menyampaikan pertanyaan. Ya. Oh ya, ada tambahan sedikit dari Pak Ketua KKST. Disilakan Pak. Banyak. Saya yang kedua kali ini Pak Gub mewakili teman-teman. Tadi lupa saya sampaikan. Dalam waktu dekat juga Pak Gub, kami tengah merancang pembebasan lahan Pak Gub. Tadi berkenaan dengan kerja-kerja ini Pak Gub, karena Pak Gub sudah singgung baru saya ingat salah satu proyek kita juga sekarang yang tengah kami identifikasi dan sekaligus inventarisasi itu di seluruh kabupaten kota. Kami melihat lahan-lahan semacam lahan tidur Pak Gub yang kepemilikannya itu adalah warga Sulawesi Tenggara. Kami data dan berapa luasannya kami komunikasikan. Kalau mau kontrak kami kontrak selama belum digunakan, tapi dengan perjanjian yang jelas untuk kami manfaatkan terhadap tanaman jangka pendek yang tadi Pak Gub sampaikan. Dan alhamdulillah di Sofifi kami sudah dapatkan di Kota Ternate ini sudah bentuk dari kerja atau proyeknya itu ada di bidang pertanian, di bidang perikanan, yang seperti di sini itu ada pemeliharaan ikan lele. Kebetulan Pak Gub, alhamdulillah Pak Gubernur Maluku Utara mempercayakan kakak kandung saya sekarang itu menjadi kepala. Ya, kemudian kami persilakan kepada Pak Jamian Koleng Susu. Beliau ini anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Gerindra, sekaligus sebagai Ketua KKST Kota Ternate yang sudah berhasil mendatangkan Sultan Buton di Ternate melaksanakan dialog nasional budaya Sulawesi Tenggara. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Jamian. Ya, silakan Pak Jamian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan silaturahmi ini sangat bermanfaat buat kami, terutama warga KKST di Kota Ternate. Mungkin yang saya ingin tanyakan Pak Gub, karena di sini menjadi isu penting juga, termasuk pemekaran Kepton. Kebetulan saya tahu Pak Gubernur adalah salah satu tokoh besar di Sulawesi Tenggara, dan kami di rantau sering menjadi satu idaman, satu keinginan besar untuk Kepton itu harus bisa dimekarkan. Itu menurut kami. Mungkin dengan kesempatan Pak hadir di sini bisa menjelaskan sedikit tentang proses terbentuknya Kepton sampai saat ini yang belum dianggap belum tuntas dan belum selesai. Barangkali yang hadir di sini semua ingin sekedar mendengar proses sampai hari ini sudah sejauh mana. Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Mohon berikan penjelasan kepada kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Ya, demikian pertanyaan dari Pak Jamian. Kemudian kami tambah sedikit Pak Agub, bahwa untuk upaya pembentukan Provinsi Buton Raya saja di Maluku Utara ini sampai ada di Sofifi itu menamakan satu perkampungan namanya Perkampungan Buton Raya. Setelah kami wawancara, ternyata motivasinya agar Buton itu menjadi provinsi. Dan di Maluku Utara sudah ada 2 masjid yang dibangun oleh masyarakat Sulawesi Tenggara, yang namanya Masjid Al-Murhum, satu di Halmahera Selatan dan satu di Sofifi. Ya, itu luar biasa juga bagi semangat masyarakat KKST di Maluku Utara ini. Saya lihat cukup besar, hanya perlu kita bangun kesadarannya tadi. Mungkin itu, mohon tanggapan, jawaban dari Pak Gub. Baik, terima kasih. Yang pertama mengenai Malulo ya. Saya kira ini tradisi Malulo. Ini tidak pernah ada di daerah-daerah lain. Jadi Sulawesi Tenggara ini kaya dengan budaya, kaya dengan adat istiadat. Kita di Kota Kendari, di Kendari juga ada warga masyarakat kita, salah satu masyarakat Tulaki. Mereka punya adat dan budaya kalau ada sengketa perselisihan antara pihak dengan kalau sudah bisa mendamaikan. Termasuk salah satu adalah tarian Malulo. Nah, kalau di tarian Malulo coba dikemas sedemikian rupa sehingga bisa mendapatkan murid, bisa saja. Dan itu suatu kebanggaan. Karena Malulo ini saya lihat kombinasi joget juga, jadi sama. Malulo dengan joget sama, cuman Malulo ini kan muter kan, buat lingkaran. Artinya menunjukkan bahwa kita adalah satu, ya kan, satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah. Jadi itu kalau dicoba dikemas untuk bisa mendapatkan murid, saya kira bisa. Tapi memang harus yang banyak. Karena murid kan melihat sesuatu yang sangat luar biasa, yang banyak dihadiri dan dikunjungi, itu baru bisa. Dan itu adalah salah satu syiar budaya kita. Kita perkenalkan di satu tempat, di satu wilayah untuk dijadikannya. Kayak ada poco-poco, kemudian ada tari Goyang-Tobelo. Nah ini dengan Malulo itu bisa. Karena gerakan Malulo itu bisa pakai Goyang-Tobelo, bisa apa saja. Jadi dimodifikasi, ya, dimodifikasi. Dan saya kira kayak di Muna ini bayangin zaman corona yang begitu dahsyat, mereka Malulo dan joget di sana. Ya gila memang. Tapi ya itulah budaya kita. Saya kira untuk melakukan sosialisasi, memperkenalkan budaya kita, saya kira
dan itu salah satu kebanggaan bila masyarakat setempat mau mengikuti budaya itu sangat bagus. Kemudian tadi ada permasalahan, saya kira itu tadi ketika masuk kita di airport, kita ada persembahan adat, itu sangat luar biasa itu, ngeri-ngeri sedap juga kita ya. Kalau itu udah biasa kita kan, karena kita juga di sana setiap ada kunjungan tarian silat di sana kita dihadapi, apalagi di Muna ya. Muna itu keris itu, bayangin kelai laki-laki perempuan itu. Jadi memang tradisi kita dari dulu. Nah itu bisa dibudayakan. Coba kita tanam, kita fokus, sehingga pada akhirnya perkebunan untuk membantu lainnya. Sekolah di Jawa, pulang enggak. Saya sekolah di Jawa ini, saya dahulu tinggal di asrama dulu. Saya di luar, jadi saya bergaul dengan orang Jawa, sehingga saya berbahasa Jawa sangat fasih. Saya bisa berbahasa Jawa seperti orang Jawa. Istri saya itu tidak tahu kalau saya orang Buton, dikira saya orang Jawa, karena dia pikir kalau orang Buton kita dapat. Dia lihat, baru tahu dia, ini masih pacaran waktu itu. Orang Buton, ya betul. Loh, kenapa tidak ngomong? Lah kamu juga tidak tanya. Ya kalau tanya kan kita bicara kan. Kan namanya kalau mau nyatunya harus kesepakatan dulu. Ya. Jadi kaget juga dikira orang Jawa. Nah itulah karena saya membawa. Nah sehingga setiap ada masalah saya di Jawa, saya tidak ada bisa saya selesaikan karena saya bisa komunikasi mereka. Ya. Jadi sama KKST di sini kita harus moratorium belum dicabut. Irian saja itu baru dijanji terus, tapi belum juga. Nah ini kita ada masuk, kalau Irian dimekarkan, mesti harus ada pendampingnya. Pendampingnya kita masukkan sektor. Mudah-mudahan ini kita, oleh karena itu kemarin RUU tentang daerah kepulauan ini saya dorong masuk. Kalau ini sudah masuk, salah satu alasan untuk kita dorong menjadi salah satu kunci kita ya kan, kepulauan. Makanya tadi yang saya sudah dikali-kali kita berdua, kita ambil kembali ke daerah itu kan? Karena ini salah satu kekuatan kita. Kalau persyaratan saya sudah membentuk, tapi ya kembali lagi kadang-kadang kita ini tidak sabar. Saya sampaikan kepada, kalau kita ada dua cara santun dan cara frontal, tapi mampu nggak kita? Kalau kita harus di DPR RI, kalau mampu ya silakan saja. Kita harus ke sana tidur, tinggal berhari-hari, bermalam-malam. Tapi kan namanya di Jakarta biaya kosnya kan tinggi. Kita bisa saja datangkan seluruh warga yang ada di perantauan, kita kumpul. Sampai berapa lama kita buat? Lebih baik kita cara negosiasi, cara pendekatan kita sama ketika kita merdeka di tahun terbanak. Ini anak-anak saya itu merdeka, di mana kita diberi. Nah sama dengan keton ini, kalau kita sabar dan tenang, asal kita terus berjuang. Yang penting kan anggota DPR kita yang 6 orang itu mau juga membantu. Kalau kita di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara, kebetulan Pak Basiran sebagai asisten 1, kita sudah bentuk, bahkan tahun kemarin kita juga kasih anggaran untuk operasional. Di provinsi saya kasih anggaran untuk operasional, karena memang itu salah satu program
program kerja saya juga ini menjadi salah satu provinsi. Dan Jawa Pakaiudin digagas Pakaiudin sebetulnya dulu. Jadi kadang-kadang kita ini suka bercerita diri kita. Padahal dulu Pakaiudin itu waktu saya jadi gubernur menggantikan beliau datang ketemu saya, kasih pinjam kapal Bahtran, kapal Pemda untuk keliling sosialisasi dengan Jenny almarhum. Mereka karena speed menyampaikan untuk Mekara, kita tidak lanjuti terus. Dan sebetulnya sampai hari ini tinggal menunggu, karena semua persyaratan udah ya, nggak ada lagi, semua sudah. Hampir di seluruh Indonesia semua persyaratan untuk pemekaran itu sudah selesai. Tinggal hari ini pemerintah itu memilih yang mana lebih dulu, Maluku, Papua, kemudian Kepton, yang dari Sumatera, Nias. Kalau untuk daerah kepulauan, kita yang memenuhi syarat yang paling utama kita, mungkin yang terlengkap semua persyaratan itu. Nah, inilah yang kita coba upayakan. Dan kita memang harus sering ke Jakarta. Kemarin itu 2019 sampai 2021 terganggu karena corona gitu. Jadi komunikasi kita dengan pusat sangat susah. Tapi kita sudah 2-3 kali ke pusat, bahkan saya ke Komisi 2 juga. Prinsipnya mereka sih mendukung aja. Kita juga bisa minta inisiatif DPR, bisa juga ya kan. Nah ini nanti kalau saya ke Jakarta selalu ketemu teman-teman di DPR. Kalau di tingkat pemerintah, Mendagri dan Presiden sih tinggal tunggu momentum aja. Cuman masih agak ragu mungkin kalau ditarikin moratorium karena banyak yang minta. Itu juga mungkin menjadi masalah. Hampir berapa provinsi yang minta dan berapa kabupaten yang mau dibukarkan. Ya kita berdoa saja. Saya juga udah DPD, tiap hari saya minta Pak Lanyala untuk dukung. Pak Lanyala juga udah sampaikan ke karena Pak Lanyala juga ini cerita juga ada butuhnya juga. Iya. Sampai kemarin dia nyekal juga kan ke Makamurhum, ke mana. Dia kan besar di Surabaya, bapaknya besar juga. Kalau Lanyala, mungkin kalau Lala ini udah mungkin orang Jawa ya. Tapi ya kenyataannya dia kita minta dia juga oke responnya kan. Kembali lagi bahwa kadang-kadang kita malu. Kalau bibitnya kan banyak, tinggal sama gubernur tanam aja. Tadi pala cengkeh saya teringat dulu, ini biji pala kan. Oh ternyata biji pala dengan cengkeh. Dulu orang-orang tua kita dulu, keluarga kita dulu ke Maluku, ke Ternate ini kan manjat cengkeh kan, manjat kelapa. Makasih ya. Ya Pak, makasih kembali Pak. Nyaman tuh.